Oke teman-teman, balik lagi di channel Belajar Pentes. Apa? Gue agak bahas tentang tutorial atau apa gitu ya. Gue mau ngebahas soal eh sebenarnya kita perlu gak sih pasang Kali Linux untuk melakukan penetration testing gitu. eh Apakah itu cocok buat teman-teman gitu yang baru belajar? Tapi sebelum ke sana, ada hal lucu gitu ya yang terjadi di grup. Udah gua screenshot satu-satu ya untuk ininya. Bentar gua kecilin dulu. Oke, gini. Ada salah satu pengguna Kali Linux. Dia nanya ke forum di grup Linux di Facebook gitu ya. Dia nanya gini, permisi saya mau tanya ini kenapa tiba-tiba jadi begini ya. Mohon bantuannya suhu. Sambil fotoin Kali Linuxnya kebalik gitu. Sebenarnya ini kan hal yang basic gitu ya. Yang memang seharusnya harus bisa diselesaikan sendiri gitu. Ada lagi yang nanya, bang ini gue kan install Kali Linux Live USB, terus gue pilih yang live system AMD 64. Kenapa ya setiap gue setting pengaturannya, pas gue shutdown terus cabut USB-nya, terus gue masuk lagi ke Kali Linuxnya, kok settingannya kembali ke default ya? Ini kan ya oke lah, kita bahas di sesi selanjutnya. Bentar, ada. Nah, di sini ada juga yang nanya. Selamat pagi, izin bertanya, cara mengatasi lupa password unit Kali Linux gimana ya? Terima kasih sebelumnya. Saya mau pindah saya mau pindah dari jendela ke Kali Linux. Nah, problem yang sedang saya hadapi udah beberapa kali install Scrippy, tetap aja gak bisa. Padahal sebelumnya sudah saya enable, tapi ketika saya snap run Scrippy, di sana muncul notif belum di enable. Padahal udah saya setting enable sebelumnya. Udah lagi gak? Nah, ini yang paling sering terjadi, paling banyak terjadi gitu ya untuk eh, kasus Kali Linux. Assalamualaikum, maaf mau nanya. Saya baru install Kali Linux, saat mau pakai WiFi ternyata device not ready. Saya udah pakai cara open terminal di network manager juga gak bisa. Mohon bantuannya, terima kasih. Ada lagi, maaf mau nanya bang, saya masih awam tentang Kali Linux. Ini kenapa ya? Lama masuk kadang harus 3 kali keluar baru eh, keluar masuk baru bisa, kadang lebih. Oke teman-teman, eh sebenarnya teman-teman untuk belajar penetration testing itu nggak diwajibkan untuk pasang Kali Linux ya. Karena memang kebutuhannya itu atau apa namanya? eh Apa ya? Jadi gini lah, sederhananya Kali Linux itu bukan untuk pengguna yang awam. Itu perlu dicatat karena memang seharusnya pengguna Kali Linux itu bisa melakukan troubleshooting sendiri gitu ya untuk untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, hal-hal basic yang tadi itu seharusnya gak terjadi gitu. Apa yang terjadi ketika nanya di forum, di Facebook, di grup Linux, yang terjadi adalah dibully gitu, teman-teman. Bakalan dibully habis-habisan karena ekspektasi dari orang, dari apa namanya, eh anggota grup dari forum tersebut, pengguna Kali Linux itu udah lebih mahir gitu ya untuk menggunakan Kali Linuxnya itu. Nah, aduh, gue sendiri selama 5 tahun ini udah apa ya? Ya cukup lama lah bertahan di Linux Mint ya.
nggak pakai Kali Linux karena memang tools-tools yang ada di Kali Linux itu bisa diinstal manual di apa namanya di Linux Mint gitu ya, gitu. Jadi nggak perlu menginstal Kali Linuxnya secara langsung gitu, tapi bisa install satu persatu gitu, bisa cari di GitHub atau di apa namanya di website Kali Linuxnya sendiri gitu. Teman-teman bisa cari-cari itu gitu. Jadi Kali Linux itu nggak ramah untuk pengguna baru ya gitu. Terus gua harus gimana bang gitu ya. Nah yang perlu teman-teman pahami itu adalah eh coba resapi seberapa jauh pengetahuan teman-teman tentang Linux gitu ya. Apakah udah expert gitu ya atau ya sedang-sedang gitu ya. Eh, jadi mengukur dari kesiapannya gitu, kesiapan teman-teman untuk mengatasi masalah-masalah yang bisa dibilang itu hal yang basic gitu ya, yang seharusnya bisa diselesaikan gitu. Jadi eh saya saranin untuk yang baru apa namanya belajar cyber security nggak langsung ke Kali Linux dulu ya, tapi teman-teman pelajari dulu hal-hal basic yang ada di Kali Linux, cara kerjanya kayak gimana, cara pakai terminal itu kayak gimana, cara pakai GUI itu gimana, setting-settingnya gimana gitu ya. Teman-teman bisa belajar gitu. eh Belajar dulu mengenal Linux itu seperti apa gitu. Jangan langsung ke Kali Linux gitu. Ibaratnya teman-teman eh belum bisa naik mobil, baru bisa apa namanya? Naik motor gitu. Terus tiba-tiba teman-teman harus apa? Pakai mobil gitu kan. Teman-teman nggak bakalan bisa gitu ya. Karena memang perlu latihan dulu gimana cara apa namanya? Mengendarainya gitu. Sama halnya dengan Linux itu sendiri gitu ya. Gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa dengan bijak ya memilih eh, Linux apa yang cocok gitu. Ya kalau gua saranin sih Linux Mint gitu. Karena itu ramah untuk pengguna yang baru migrasi dari Windows ke Linux gitu ya. Jadi ya itulah teman-teman harus belajar lebih banyak lagi gitu. Sama halnya seperti gua. Gua juga terus belajar untuk mengenal lebih jauh tentang perlinukan ini gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Terima kasih.